Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sebelum pencairan wajib tahu informasi ini ya sahabat YouTube. Setidaknya ada 3 informasi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama terkait dengan informasi penting di tanggal 31 Oktober tahun 2021, dan ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat tentunya bantuannya bisa hangus sahabat YouTube. Nah, kira-kira bantuan apa yang dimaksud? Kemudian informasi yang kedua ini terkait dengan penerima PKH dan BPNT, apakah wajib melakukan vaksin COVID-19? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Dan informasi yang terakhir, yang ketiga, ini terkait dengan pejuang muda Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berasal dari para adik-adik mahasiswi ya sahabat YouTube yang ada di universitas di seluruh Indonesia. Ini saat ini telah ditentukan titik-titik lokasi untuk pengabdiannya ataupun untuk istilahnya untuk membantu Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama. Ini terkait dengan penerima PKH tentunya, dan juga BPNT dan juga masyarakat umum lainnya ya sahabat YouTube yang mendapatkan ataupun yang anak-anaknya ya yang sekolah ini yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2021. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Ristek sahabat YouTube ya menentukan bahwasannya batas akhir maksimal proses aktivasi rekening ini hingga tanggal 31 Oktober tahun 2021 besok sahabat YouTube. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi bagi penerima PIP yang baru tentunya dan kemudian yang ganti rekening, ini yang masuk SK nominasi penerima PIP di tahun 2021 ini, supaya bantuan PIP-nya bisa dicairkan maka harus melakukan aktivasi rekening atau harus melakukan pencetakan buku rekening simple ya sahabat itu, simpanan pelajar tentunya, karena bantuan PIP ini disalurkan melalui 2 bank penyalur yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI. Maka proses aktivasi ini ya harus ke Bank BRI ini untuk SD dan SMP, kemudian Bank BNI ini untuk SMA, SMK, sederajat sahabat YouTube. Nah, bagi sahabat YouTube semua yang anak-anaknya sampai dengan saat ini sudah masuk SK nominasi namun belum aktivasi rekening, segera lakukan aktivasi rekeningnya. Karena sekitar ada 681 ribuan ya di seluruh Indonesia yang bantuan PIP ini masih belum tersalurkan karena si penerima ini masih belum melakukan aktivasi rekening sahabat itu. Nah, ketika sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021 nanti masih belum melakukan aktivasi rekening, maka bisa dipastikan akan digagalkan untuk mendapatkan bantuan PIP di tahun 2021 ini, alias bantuan PIP-nya hangus sahabat itu. Nah, ini kan kalau orang Jawa itu eman-eman ya kan, sudah ada SK-nya, masuk SK nominasi, tinggal mencetak buku rekening supaya bantuannya bisa dicairkan. Namun ini tidak segera melakukan aktivasi rekening hingga tanggal 31 Oktober besok, maka bantuannya akan hangus kembali ke kas negara sahabat itu. Itu informasi penting yang pertama yang harus disimak sebelum pencairan sahabat itu. Kemudian informasi kedua yang tidak kalah pentingnya terkait dengan banyaknya pertanyaan di kolom komentar sahabat YouTube semua, bahwasanya Mas bener nggak sih kalau tidak vaksin bantuan PKH ataupun bantuan BPNT-nya akan dicabut? Nah sahabat itu, ini kembali lagi saya tekankan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri, memang
tidak mewajibkan ataupun tidak ada aturan bahwasanya penerima bansos harus vaksin. Ini tidak ada sahabat YouTube. Namun berdasarkan perpresnya, peraturan presidennya, memang di situ setiap warga negara Indonesia yang bisa divaksin dan tidak memiliki penyakit bawaan atau penyakit komorbid ya sahabat YouTube, ini memang harus melakukan vaksinasi COVID-19 sahabat YouTube. Sehingga bagi sahabat YouTube semua, para penerima manfaat bantuan PKH, BPNT yang memang bisa divaksin kemudian tidak memiliki penyakit bawaan, kenapa tidak vaksin? Vaksin aja, karena vaksin itu aman ya sahabat YouTube, dan tentunya bisa meringankan gejala apabila nanti terkena COVID-19, dan tentunya untuk mempermudah penanganan apabila terkena virus COVID-19 sahabat YouTube. Namun kita doakan semoga tidak ada yang terkena penyakit COVID-19 sehingga aman-aman saja. Namun untuk jaga-jaga, kalau bisa divaksin tidak ada penyakit bawaan, kenapa tidak vaksin? Vaksin saja ya sahabat YouTube, karena saya sendiri ini juga sudah vaksin dan sudah vaksin yang kedua sahabat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga sahabat YouTube ya, ini terkait dengan pejuang muda Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sedang melakukan sinergi atau bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya. Bahwasanya untuk mahasiswa ya yang ada di semester 5 kalau tidak salah ya sahabat YouTube, ini memiliki kesempatan untuk mengikuti program namanya program Pejuang Muda dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apabila mereka mengikuti program ini, tentunya mereka akan mendapatkan sebanyak 20 SKS ya, 20 SKS selama dia mengikuti program Pejuang Muda ini. Nah, tujuan dari program Pejuang Muda ini adalah untuk menguak lah apa istilahnya kemiskinan yang ada di Indonesia ini, permasalahannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa sahabat itu. Dan kemarin ini sudah ditetapkan nama-nama para mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti ya program Pejuang Muda ini, sudah ditempatkan di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan kebetulan di wilayah kita di Banyuwangi ini juga sudah ada sudah penempatan ya para mahasiswa-mahasiswi ini. Tentunya ini nanti akan bersinergi dengan para pendamping PKH, dengan para pendamping TKSK, kemudian PSM dan yang lain sebagainya untuk apa istilahnya menuntaskan permasalahan kemiskinan. Dan tentunya ini banyak sekali ya kalau berbicara permasalahan kemiskinan, mulai dari penyaluran bantuan yang tidak lancar, belum lagi permasalahan kesenjangan sosial, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, ini tugas dari Pejuang Muda adalah untuk membantu untuk memformulakan kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Nah, sahabat YouTube, kita nantikan sepak terjang dari Pejuang Muda ini sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Dan bagi yang menanti-nanti kapan bantuan PKH dan BPNT dicairkan, untuk bantuan BPNT alokasi bulan Oktober ini sudah mulai dicairkan di beberapa daerah. Dan ini untuk wilayah kita sendiri Banyuwangi masih belum ada informasinya tentunya. Namun di wilayah-wilayah yang lain, Manado, kemudian di Jember, kemudian di Lampung ini juga sudah ada mulai pencairan, dan di daerah-daerah yang lain tentunya. Dan untuk bantuan PKH ini sampai dengan saat ini masih belum ada informasi bahwasanya data bayar SP2D termin kedua ini diturunkan. Oleh sebab itu, pantau terus channel Diari PKH apabila nanti kita mengupdate informasi-informasi terbaru seputar pencairan bantuan sosial. Tentu sahabat YouTube semua akan mendapatkan notifikasinya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.